Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Kepala SDN 002 Tungkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi tentang diseminasi modul 14 budaya positif ini. Sampaian materi oleh Ibu CGP kita, Ibu Yati SPDSD, tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 002 Teluk Sungai beserta Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, rasa ucapan terima kasih saya sampaikan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung dalam acara CGP yang sedang saya lakukan ini, karena tanpa bimbingan dari Bapak atau teman-teman semua mungkin saya tidak bisa melakukan kegiatan ini dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita lihat dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyuruh kita sebagai guru itu membimbing atau menuntut anak-anak berdasarkan kodrat mereka masing-masing. Yang mana kodrat ini sudah ada dan sudah tertanam pada diri murid kita. Ya, jadi tugas kita adalah menuntut dan membimbing mereka kepada kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana cara kita membimbingnya? Yaitu yang dikatakan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sungkelodo. Kita sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan bagi murid kita. Dengan kita memberikan tauladan, murid-murid akan mengikuti apa yang kita lakukan, ya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Dengan makna sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menciptakan ide atau gagasan bagi peserta didik lainnya. Ya, yang ketiga, tutwuri handayani. Sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan motivasi atau dorongan serta arahan untuk peserta didik agar mereka dalam melakukan pembelajaran lebih baik lagi, ya Bapak Ibu. Baiklah, sekarang baru kita masuk ke budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, ya. Jadi dengan kita menciptakan budaya positif, jadi kita, anak-anak kita semoga bisa melakukan pembelajaran dengan baik, ya Bapak. Ciptakan budaya yang positif, ya, yaitu memberikan pujian, penghargaan dan pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Dengan memberikan tujuan dan penghargaan dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi pada anak untuk terus belajar dan berkembang, ya. Jadi dengan kita memberikan pujian, anak itu akan merasa bersemangat, ya. Dia akan percaya diri dan memotivasi mereka untuk belajar lebih baik lagi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik atau verbal, mempromosikan kesetaraan dan menghormati perbedaan individu, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak ini belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Nah, jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, menciptakan lingkungan yang aman, yang tenang, agar mereka juga aman dan tenang dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan tanpa ada rasa takut. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral dan membantu anak-anak memahami pentingnya integritas,
tanggung jawab, kerjasama dan kejujuran, membantu dan dengan mengajarkan nilai-nilai moral ini akan membantu pembentukan karakter yang baik ya kepada anak didik kita, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik, menggunakan metode pembelajaran inovatif seperti melakukan permainan, ya, melakukan eksperimen, proyek, kolaboratif, membantu anak-anak tetap bersemangat dalam belajar. Jadi dengan kita menciptakan pelajaran yang menyenangkan ini, anak-anak akan merasa bahagia atau akan merasa merdeka dalam belajar. Apabila anak-anak itu misalnya sudah merasa bosan dalam belajar, Bapak Ibu, bisa kita adakan satu permainan yang bisa membuat suasana belajar lebih hidup lagi. Ya, yang bisa membuat mereka termotivasi lagi untuk belajar. Apakah di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah. Apa contohnya? Setiap hari Jumat kita melakukan pembacaan Yasin bersama, ya. Terus mengadakan salam, ya, baca doa sebelum belajar dan setelah pulang, ya Bapak Ibu. Terus melaksanakan kegiatan hari-hari besar agama. Kita lanjut lagi. Konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif ini terbagi 6. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Apa tujuannya? Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dengan kita menciptakan budaya positif, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, anak-anak akan juga merasa nyaman dalam melaksanakan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Akan mengajarkan mereka merdeka. Apa itu merdeka? Mereka bebas dalam mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu menerapkan sikap yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari diri dia sendiri tanpa ada ancaman dari orang lain, ya, tanpa ada iming-iming hadiah, ya Bapak Ibu. Itu karena kalau kita mengiming-imingkan hadiah itu cuma sesaat, nanti Bapak Ibu setelah hadiahnya dapat nanti dibuangnya lagi, ya. Jadi yang ketiga, keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuat suatu keyakinan di kelas itu, Bapak Ibu? Ya, kita tidak boleh membedakan anak-anak apakah dia sukunya, agamanya, ya, negaranya apa. Jadi kita memberikan atau membuat kesepakatan kelas itu dengan tidak membeda-bedakan, ya. Kita sama ratakan agar anak-anak tersebut dengan bebas menyalurkan pendapat-pendapat yang ada pada diri mereka. Ya, kita berikan mereka kesempatan. Setelah kita memberikan kesempatan, mereka memberikan pendapat-pendapat mereka, barulah kita tetapkan satu keyakinan ke kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama oleh bapak guru atau ibu guru bersama murid di dalam kelas yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas 3 SDN 002 Teluk Sungai. Jadi kami kemarin di dalam kelas bersama anak sudah memberikan, yaitu dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga terbentuklah keyakinan kelas di kelas 3 yang kami buat bersama. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, tidak boleh makan pada saat belajar. Yang keempat, tidak boleh meribut pada saat belajar. Dan yang kelima, saling menghormati dan menghargai teman.
Ya, salah satunya kayak gini Bu. Jadi terus kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan hidup bertahan hidup ini bersifat fisiologis ya. Misalnya tentang kesehatan, rumah dan makanan, ya. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan fisiologis anak merasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik, akrab dengan guru dan orang tua, bersemangat dalam belajar dan menyukai gurunya. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya. Biasanya mereka ingin menikmati apa yang mereka lakukan, ya. Fokus konsentrasi yang tinggi, suka bermain, ya, mengoleksi barang-barang berharga, melucu dan mengemaskan, ya. Dia inginnya yang senang-senang aja Bapak Ibu, yang membuat dia bahagia, ya. Dia bisa bergurau, buat yang lucu-lucu sama teman-temannya, ya. Kebebasan. Jadi kebutuhan kebebasan ini dia menyukai hal-hal yang baru, ya. Terus dia orangnya menarik, ya. Dia suka mencoba dari yang tidak tahu, dia suka penasaran orangnya, ya. Penasaran dengan ini, penasaran dengan itu, ya. Dia mampu mengekspresikan secara mandiri, ya, tanpa tergantung pada orang lain. Yang kelima, kekuasaan. Nih. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, terapan, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, membuat pencapaian, merasa dihormati, ya, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memaknai rasa harga diri, serta ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, ini ada kasusnya. Ibu Ambar adalah guru kelas 3 di SDN Pelita Hati. Bu Ambar sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak-anak di kelas telah datang pada Ibu Ambar dan mereka mengeluh karena Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ini kebutuhan apakah yang diinginkan oleh si Doni ini Bapak Ibu? Apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Dia meminta-minta makanan kepada teman-temannya? Apakah kasih sayang? Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia merasa lapar Bapak Ibu. Dia lapar karena orang tuanya tidak menyediakan makan untuk dia. Jadi kalau seandainya ada anak membuat suatu masalah, kita jangan langsung untuk kamu jangan begitu, jangan begini. Jadi kita cari dulu kebutuhan apa dari masalah yang dia inginkan. Apa kebutuhan yang bisa belum dia penuhi. Terus kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Orang-orang penghukum, ciri-ciri penghukum, nada suaranya tinggi, ya, bahasa tubuh matanya melongot sambil menunjuk-nunjuk, menghardik. Misalnya kadang guru-guru mengucapkan kepada anak-anak, patuhi aturan yang saya lakukan. Kalau tidak, awas. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan seperti itu? Doni, kenapa kamu tidak piket? Nanti kamu hukum ya. Nah, itu merupakan contoh posisi kontrol yang kita lakukan. Berarti kita menerapkan posisi penghukum. Konsekuensinya apa? Ya, anak-anak itu malah nanti akan merasa marah, dongkol dalam hatinya. Ya, seakan-akan nanti dia akan melawan kepada kita. Jadi apakah ini bagus kita terapkan Bapak Ibu? Tengok situasi dan kondisi, kata Pak Nurdin ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Suara lebih lembut, membuat orang tidak nyaman,
bersalah atau rendah diri, mereka akan merasa telah mengecewakan orang serta dapat membuat mereka tertekan, bahkan dapat menyakiti dirinya sendiri. Ini lebih parah lagi nampaknya nih Bapak Ibu ya. Kita lembut bicara sama anak-anak itu ya, dengan cara lembut tapi menyakiti ya, tergores hatinya. Ini sering juga kan kita lakukan Bapak Ibu. Contohnya ini kan, nih katanya ya. Contohnya, jika orang tua kamu tahu kejadian ini, bagaimana nanti? Misalnya kayak gitu kan? Nanti kalau ibu laporkan ke kepala sekolah, bisa-bisa nanti kamu diberhentikan. Memang bicara kita lembut, tetapi dia menjadi beban, ya, menjadi beban pada dirinya, bahwa dia merasa diri dialah yang paling bersalah, ya. Dia merasa terpukul. Karena mungkin dengan orang yang bunuh diri itu ya Bapak Ibu ya. Ya, karena dia sudah tertekan. Karena mungkin temannya bilang, bagaimana itu? Nanti orang tua kamu apa katanya? Nanti apa nanti kata keluarga kamu? Nanti bagaimana? Jadi dia memikir, wah, saya ini adalah melakukan hal yang paling buruk. Sehingga membuat dia tertekan, akhirnya dia melakukan bunuh diri. Mungkin itu ya salah satunya ya Bapak Ibu. Jadi sebagai guru membuat merasa bersalah, ini juga kurang bagus ya kita lakukan kepada anak kita ya. Takutnya nanti kena mentalnya ya. Yang ketiga itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini lebih bagus menurut saya Bapak Ibu, lebih bagus dari penghukum, pembuat merasa bersalah. Karena kalau guru di posisi teman ini, dia melakukan pendekatan persuasif, ya, menggunakan hubungan yang humor, ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid dengan tidak membeda-bedakan murid. Jadi anak-anak itu akan merasa tenang, akan merasa nyaman, akan merasa bahagia. Jadi dia akan menyukai kita, ya. Dia akan menjadi idolakan kita karena dia merasa sudah nyaman sama kita. Dia akan sadar sendiri bagaimana cara dia, bagaimana kita memperlakukan mereka. Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, maka dia akan juga memperlakukan kita sebagai baik. Pernah juga nih saya lakukan ini. Bapak Ibu pernah tidak melakukan seperti ini? Ini rasa saya ini lebih bagus juga untuk menunjang pendidikan di sekolah kita ini, di SD 002 Terus Mutai. Yang keempat, posisi pemantau. Nah, kalau pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Misalnya, Andi, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Tahukah kamu kalau kamu terlambat itu apa akibatnya? Itu posisi pemantau namanya Bapak Ibu. Apa konsekuensinya ini? Pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar kesalahan. Jadi dengan pemantau ini, Andi, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Jadi dengan pertanyaan seperti itu, dia akan mengetahui apa yang harus dia lakukan atas perilaku yang dia kerjakan. Yang kelima, sebagai manajer, kita memberikan kebebasan kepada mereka atas masalah yang mereka lakukan, ya, mencari solusi. Bagaimana caranya kamu nanti merubah kesalahan ini untuk kedepannya? Apa yang harus kamu lakukan? Inilah sebagai manajer, inilah kita dapat yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, memerdekakan anak atau berpihak kepada anak. Kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan semua masalah yang ada pada diri mereka dan mencari jalan keluar atas permasalahan mereka tersebut. Segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nih, seperti kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada anak yang suka terlambat dan anak yang suka makan di lokal. Nah, saya kemarin melakukan restitusi yaitu dalam bentuk video. Ini restitusi yang saya lakukan kemarin seminggu yang lalu. Begitulah cara salah satunya kita menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini validasi yang salah. Ya, itulah ya Bu, contoh menerapkan segitiga restitusi di ruangan kelas apabila ada suatu masalah yang terjadi pada diri anak. Cara penerapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, yang pertama. Nih. Menstabilkan identitas yang sudah saya lakukan tadi dalam video tadi itu ya Bapak Ibu, memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Ya, kita harus mampu meyakini mereka dengan berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Nah ya, jadi yang kedua yaitu validasi kesalahan. Ya, yang sudah saya lakukan juga tadi Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi di menanyakan keyakinan ini yaitu tentang yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Contohnya, kata-kata yang harus kita ucapkan. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya agar kamu tidak berbuat kesalahan lagi. Institusi yang kedua yang kemarin yaitu ini. Anak yang datang ke yang suka makan di lokal, ya. Nih, menstabilkan identitas. Kayak gitulah kata-katanya, ya. Aulia, tahu kenapa ibu panggil nak? Dijawab oleh anaknya. Tahu Bu? Karena saya makan sewaktu belajar. Jawab lagi Bu Guru. Apakah Aulia tahu makan waktu belajar itu salah atau benar? Tahu Bu, salah. Baiklah Aulia. Nih di sini menstabilkan identitasnya di sini. Baiklah Aulia, Ibu tahu makan itu adalah suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar juga makan. Tapi Aulia harus tahu kapan waktunya kita makan. Baiklah, di sini Ibu tidak mencari kesalahan Aulia, tapi kita sama-sama mencari solusi atas masalah yang Aulia hadapi. Validasi tindakan yang salah. Emang Aulia belum ke sekolah tadi belum sarapan? Belum Bu. Kenapa Aulia tidak sarapan dulu sebelum sekolah? Karena Aulia takut terlambat Bu. Ya. Aulia belum sarapan di rumah ya? Iya Bu. Nah ya. Tuh, Bapak Ibu. Terus barulah kita
menanyakan keyakinan. Kalau menurut Aulia, makan di dalam kelas pada saat belajar, apa sudah mematuhi keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah Aulia langgar? Tidak boleh makan di dalam kelas pada saat belajar, Bu. Langkah yang harus Aulia lakukan agar Aulia tidak makan dalam kelas lagi? Belum sekolah, saya sarapan dulu, Bu. Mereka menemukan solusinya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi kepada anak. Besok Aulia sarapan dulu, bukan seperti itu. Ia sendiri yang memikirkan solusinya. Itu jawabannya. Sebelum ke sekolah, saya sarapan dulu, Bu. Mulai kapan Aulia lakukan? Mulai besok, Bu. Baiklah Aulia, semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran dan semoga Aulia kedepannya bisa mematuhi peraturan sekolah kita. Iya, Bu, terima kasih. Jadi dari ini sampai di sini ya Bapak Ibu, acara yang saya lakukan ini semoga dengan menciptakan budaya positif ya dapat menjadikan murid-murid kita nanti belajarnya lebih aktif lagi, lebih merdeka dan lebih yang kata Ki Hajar Dewantara itu yaitu berpihak kepada anak. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk acara selanjutnya yaitu doa. Di sini kami minta kepada Bapak Nurdin SPD. khususan madrasah Rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله الرحمن آمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدادنا ولجداتنا واستاذنا بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتجعل بيننا وبينهم بالخيرات وتجعل وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكرمنا رشد وعاشنا من شر نفسنا. اللهم اكرمنا رشد وعاشنا من شر نفسنا. اللهم اكرمنا رشد وعاشنا من شر نفسنا. اللهم انفعنا يا الله بعلومك القدير. اللهم انفعنا يا الله بعلومك القدير. اللهم انفعنا يا الله بعلومك القدير. اللهم اجعلنا علمتنا واجعلنا نافعا واجعل عملا صالحا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وسلم الفاتحه وبركه الفاتحه يا غني الحمد كاشف الغم يا من الامر ويغفر ويرحم ويغفر البلاء يا الله ويغفر البلاء يا رحمن ويغفر البلاء يا رحيم. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك بها السلام. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurdin yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun.
siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.